Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Muslim Saputri. Saya dari kelas TI 22 CEI 1. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang implementasi preprocessing and representasi teks dengan tema teknologi, kecerdasan buatan, and machine learning. Oke, tujuan pembelajaran ini atau tujuan dari video ini adalah yang pertama menunjukkan langkah preprocessing teks secara terperinci. Yang kedua, mengimplementasikan back of words, TF, IDF, and words to fake. Yang ketiga, menyajikan contoh kode dan interpretasi hasil. Jadi di sini saya mengulas sedikit apa sih NLP itu, Natural Language Processing atau proses komputer memproses bahasa manusia. Yang kedua, aplikasi itu adalah klasifikasi teks, sentiment, analisis, search, and chatbot. Yang ketiga, materi ini fokus pada pre-processing and presentasi feature. Di sini saya akan menjelaskan terperinci terkait yang saya jelaskan tadi. Nah, tahapan pre-processing itu apa aja sih? Di sini ada 4. Yang pertama itu adalah case folding atau normalisasi huruf lowercase atau semakan semua huruf menjadi kecil agar terlihat rapi. Jadi karena komputer itu tidak bisa membaca bahasa manusia, jadi kita harus membuatnya bagaimana kalimat itu bisa diproses oleh sistem atau komputer. Yang kedua, tokenizing kalimat, token atau kata, potongan kalimat menjadi kata-kata. Jadi di sini dalam satu kalimat itu terdiri dari beberapa kata. Di sini kita akan pecah lagi menjadi benar-benar satu kata atau per kata. Yang ketiga adalah stop words removal atau hapus kata umum atau tidak penting, contoh, dan yang, untuk, dan lain sebagainya. Yang keempat, stemming atau limitation atau kembalikan kata ke bentuk dasar atau menghilangkan imbuhan seperti ber atau kan dan lain-lain. Oke, di sini langsung saja contohnya ya. Di sini ada kalimat teknologi kecerdasan buatan AI semakin berkembang pesat. Di sini case foldingnya apa? Case folding itu adalah membuat semua huruf yang tadinya campur ada huruf besar dan huruf kecil di sini kita samakan agar terlihat lebih rapi. Hurufnya menjadi kecil semua. Seperti contoh ini, teknologi kecerdasan buatan AI semakin berkembang pesat. Nah, di sini nih hurufnya kecil semua ya, terlihat. Yang kedua adalah tokenizing. Dalam satu kalimat ini kita pecah lagi menjadi benar-benar per kalimat. Di sini ada teknologi kecerdasan buatan AI semakin berkembang pesat. Yang ketiga adalah stopwatch atau remove. Itu tadi apa? Hapus kata umum atau tidak penting seperti dan, yang, untuk. Di sini di dalam contoh case kalimat ini yang tidak penting adalah apa? Semakin. Di sini adalah kalimat umum. Jadi kita bisa membuang kalimat ini. Yang keempat adalah stemming. Stemming itu yang membuang imbuhan. Jadi kembalikan kata ke bentuk dasar. Di sini kan kayak cerdas. Di sini tuh kecerdasan, kalimat dasarnya adalah cerdas. Buatan, di sini kalimat dasarnya buat. Berkembang, kalimat dasarnya kembang, dan begitu seterusnya. Nah, di sini ada contoh code pre-processing Python, bisa di try nanti. Oke, next. Di sini saya akan memberikan 2 contoh dataset. Ada dataset pertama dan dataset kedua. Digunakan untuk apa sih? Digunakan untuk back of words atau BOW. Apa itu BOW? Itu adalah representasi berdasarkan frekuensi kata per dokumen. Yang kedua adalah menghitung berapa kali kata muncul dalam teks. Jadi di sini kalimat dasarnya itu adalah komputer itu tidak bisa memahami kata karena komputer itu hanya bisa memahami angka. Jadi di sini gimana caranya tujuan kita harus bisa disampaikan atau ada outputnya dari komputer atau sistem. Caranya yaitu menggunakan back of words. Contohnya ini ya. Kalimat pertama adalah teknologi kecerdasan buatan AI semakin berkembang pesat. Banyak perusahaan memanfaatkan AI untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan. Data kedua adalah pemanfaatan machine learning dalam industri membantu proses analisis data menjadi lebih cepat dan akurat.
Di sini terlihat kan kata teknologi itu muncul di dataset pertama itu ada berapa kali, AI di dataset pertama muncul berapa kali, dan industri di dataset kedua muncul berapa kali. Jadi kita ubah semua ini menjadi angka. Oke, lanjut. Itu adalah CF-IDF atau rumus and interpretasi. CF-IDF mengukur seberapa penting kata dalam dokumen seperti memberi nilai lebih pada kata yang penting dan mengabaikan kata yang terlalu umum. Jadi di sini dataset tadi kan ada dua. Di dataset pertama itu kalimat yang penting itu menunjukkan di sini menjelaskan bahwa dataset pertama ini menjelaskan tentang apa sih? Dataset yang pertama ini menjelaskan tentang AI karena adalah AI muncul lebih dari satu data. Dan di dataset kedua itu adalah analisis kalimat pentingnya. Kenapa? Karena di sini menunjukkan bahwa dataset kedua itu lebih menekankan tentang penjelasan analisis. Dan yang tidak penting itu apa? Manfaat. Kenapa manfaat tidak penting? Karena di dua dataset itu muncul. Manfaat itu tidak menunjukkan lebih spesifik membahas tentang apa, tidak mengkerucut tentang masalah apa yang akan dijelaskan di dataset tersebut. Oke, lanjut words to fake atau mengerti makna. Ini apa sih model embedding? Embedding yang mempelajari representasi kata berdasarkan konteks. Yang kedua, dua arsitektur Shibo dan skipgram. Yang ketiga, menghasilkan vektor dense atau miss 100 dimensi. Kata yang semantik mirip akan berdekatan di ruang vektor. Contoh, AI dekat maknanya dengan machine learning. Jadi di mana ada AI pasti dia akan menjelaskan tentang machine learning. Yang kedua adalah data. Data dekat dengan analisis. Analisis itu pasti menjelaskan tentang data tentu. Nah di sini yang disebut words to fake atau mengerti makna. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.